tahun 1540, tiga seorang pedagang asal Portugis yang berlayar dari Inggris, Antonio de Paiva bersama 12 orang temannya tiba di Parepare dan berhasil mengkristenkan Raja Bugis di Supa, Lama Karawi'e bersama keluarganya, istri dan anaknya, dan Raja Supa sendiri dibaptis dengan nama Don Luis. Kemudian ekspansinya memasuki daerah Pangkajene dan mengkristenkan Raja Siang. Beliau berhasil membawa lari Donna Elena Fesiva, gadis kesayangan Raja Supa, mengakibatkan usaha pengkatolikan terhadap orang-orang Bugis putus di tengah jalan. Penyebaran Katolik yang berlangsung lebih 100 tahun, 1530-an sampai 1668. Berakhir oleh peristiwa Silariang, seorang putri Raja Supa dengan kapiten kapal Portugis tersebut. Seorang imam, Pater Viegas, ketika mengetahui bahwa orang Bugis menghunus senjata hendak menangkap orang-orang Portugis, maka ia segera memerintahkan agar cepat-cepat berlayar meninggalkan pelabuhan menuju Malaka, dan hal inilah yang mengakibatkan persahabatan antara keduanya putus, antara Bugis dan Portugis, yang ditandai dengan peristiwa dihancurkannya gereja Santo Rafael. Selain usaha yang dilakukan oleh orang Portugis dengan mengkatolikan beberapa kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan, muncul kemudian penyebar Kristen yang dikenal dengan kelompok Nederlands Bijbelgenootschap yang tujuan utamanya menyebarkan agama Kristen, memandang perlu melakukan penterjemahan Injil dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam perkembangan zaman, umat Katolik Bugis hasil bentukan oleh Antonio Paiva semakin berkurang dan diisi oleh masyarakat pendatang yang kemudian membentuk satu komunitas Katolik diaspora. Gereja Katolik Parepare dahulunya adalah stasi diaspora dari Paroki Katedral Keuskupan Agung Makassar. Tetapi tidak diketahui dengan pasti kapan mulai berdiri jemaat diaspora Parepare. Baru pada tahun 1946 dimulailah pendirian gedung gereja permanen. Paroki Parepare pada mulanya meliputi 7 daerah yang sangat luas, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sopeng, dan Kabupaten Bone. Tetapi diperkirakan pada tahun 1979, wilayah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sopeng, dan Kabupaten Bone dijadikan paroki tersendiri dengan nama Paroki Maria Ratu Rosari, Sopang, sekarang Paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Suci Sopang. Paroki Santo Petrus, Rasul Parepare sampai tahun 2022 meliputi kota Parepare. Lebih dari 420 keluarga. Stasi Pinrang sekitar 100 keluarga. Stasi Baru sekitar 10 keluarga, dan Stasi Enrekang sekitar 10 keluarga dengan jemaat sekitar 2.500 jiwa. Kota Parepare memiliki satu gereja pusat dan satu kapela yang saat ini dikelola oleh para suster-suster CJD. Jemaat dikelompokkan dalam rukun-rukun. Sejak tahun 1960-an hanya ada 3 rukun, yaitu Rukun YMY, Santo Yosep, dan Santo Maria. Perkembangan jemaat Paroki Parepare bermula sejak berdirinya gereja perdana dengan kapasitas 200 tempat duduk, 40 bangku yang dibangun pada tahun 1952. Jemaat Katolik Kota Parepare tersebar di seluruh kota. Mengingat terlalu luasnya wilayah, sehingga akses transportasi umat menuju pusat paroki pada tahun-tahun pertama sangat sulit. Maka pada tahun 1984 dibangun Kapela Santo Maria, yang jaraknya sekitar 3 km sebelah utara dari gereja induk, dengan kapasitas sekitar 80 tempat duduk, 20 bangku. Beberapa pastor yang pernah berkarya di Paroki Parepare antara lain 1. Pastor Sligers, CICM, November 1946 sampai Juli.
1948. Baptisan pertama yang tercatat di buku baptis terjadi di Pinerang atas nama Paulus Ernest dan Joanna Cornelia. Baptisan berikutnya di Parepare pada tanggal 27 November 1946 atas nama Joanna Paulina. Sampai dengan nomor 51, nama-nama yang dibaptis pada umumnya nama orang Belanda, 1-2 orang Manado, Ambon, atau Jawa. Baru pada nomor 52 dan seterusnya muncul nama-nama khas Toraja. Antara tanggal 4 Maret sampai dengan 28 Oktober 1948, Pastor Wilhelm van Stralen, OFM Cap, seorang pastor tentara, membaptis 3 orang di Enrekang dan 2 orang di Parepare. Tanggal 22 Februari 1949, Pastor Geheinen membaptis 3 orang di Enrekang. 2. Pastor Adrian van de Kraben, CICM, Februari 1949 sampai Maret 1951 tanggal 6 Mei 1951, Pastor Kateu membaptis 1 orang, dan tanggal 18 Juni 1951 mengawinkan 1 pasangan pengantin. 3. Pastor J.H. van Schaik, CICM, Juli 1951 sampai Mei 1955. Pembaptisan di Parepare terjadi pada tahun 1948 dan gedung gereja permanen mulai dibangun pada tahun 1952 oleh Pastor van Schaik. Di tahun berikutnya juga dibangun sekolah Katolik. Pada masa Pastor De Baets, CICM, bertugas di Parepare, beliau berjasa dalam mewujudkan Rumah Sakit Katolik Fatima. Sebagai seorang misionaris Belgia, ia dinilai berjasa oleh masyarakat Parepare karena beliau juga membangun sebuah masjid di Lauleng Parepare. Seiring bertumbuhnya jumlah umat Katolik, gereja Parepare direnovasi dari waktu ke waktu hingga akhirnya semakin besar seperti saat ini. Pada 26 April 1954, Sister Elizabeth Hamelder, BKK, dan Sister Theresia Van Ham, BKK, sebagai utusan BKK ke Parepare dan mulai bekerja di pastoran Jalan Veteran Parepare. Dari hasil kerja keras mereka, maka didirikanlah satu bangsal untuk ibu dan bayi. Atas kerjasama dengan Pastor Van Schaik, maka pada 1 Mei 1954 bangsal tersebut resmi berstatus sebagai rumah sakit bersalin. Pastor J. Hauben, CICM, membaptis 2 orang tanggal 27 Mei 1955 dan menguburkan 1 orang pada tanggal 29 Mei 1955. 4. Pastor Piet van de Kraben, CICM, Juni 1955 sampai Agustus 1956, antara tanggal 12 sampai 27 April 1956, Pastor Gevansi, CICM, membaptis 2 orang dan menguburkan 1 orang. 5. Pastor J.H. van Schaik, CICM, September 1956 sampai Maret 1964. Dalam periode ini, ada beberapa pastor yang membantu membaptis, mengawinkan, dan menguburkan umat di paroki Parepare. Antara lain, A. Pastor Dr. J. De Baets, CICM, seorang ginekolog yang datang ke Indonesia tahun 1958 dan bekerja sebagai dokter di RSF dan di RS Kusta Lauleng yang membaptis 4 bayi. B. Pastor Leo Blot, CICM, seorang pastor tentara yang membaptis 27 orang. C. Pastor Erleleu, CICM, yang membaptis 1 orang. D. Pastor M. Arts, CICM, yang membaptis 10 orang. E. Pastor Poimakus yang membaptis 5 orang Tionghoa. 6. Pastor Piet van de Kraben, CICM.
Mei 1964 sampai April 1969. Dalam periode ini, ada beberapa pastor yang membantu membaptis, mengawinkan dan menguburkan umat di paroki Parepare, antara lain A. Pastor J. de Baets, CICM, seorang ginekolog yang bekerja sebagai dokter di RSF dan di RS Kusta Lauleng. Ia membaptis 10 orang, menguburkan 3 orang, dan mengawinkan 1 pasangan BE. Pastor Leo Blot, CICM, seorang pastor tentara. Ia membaptis 18 orang. C6 Pastor GR Kens, CICM. Ia membaptis 1 orang. D. Pastor Godefroy, CICM. Ia membaptis 4 orang. E. Pastor Kabrower, CICM. Ia membaptis 13 orang dan mengawinkan 1 pasangan. F. Pastor Johannes Stube, CICM. Ia membaptis 13 orang GE. Pastor Johan Dirkeks, CICM. Ia membaptis 3 orang. 7. Pastor Johan Dirkeks, CICM. April 1969 sampai November 1973. Pastor Leo Blot, CICM, bertindak sebagai pastor asisten dan membaptis 15 orang. 8. Pastor Leo Blot, CICM, berkarya sejak November 1973 sampai Januari 1976. 9. Pastor Robert Suikens, CICM, Februari 1976 sampai Maret 1977. Pastor Leo Blot, CICM, bertindak sebagai pastor asisten dengan tugas khusus melayani stasi-stasi. Ia membaptis 19 orang. 10. Pastor Leo Blot, CICM, Maret 1977 sampai November 1978. Pastor Silla Rangka, PR, menjadi pastor asisten yang bertugas di Parepare dan Pinrang. Sedangkan Pastor Leo Blot tetap melayani stasi-stasi. Pastor Blot membaptis 36 orang, sedangkan Pastor Sil membaptis 90 orang. 11. Pastor Ludo Rekmans, CICM, Desember 1978 sampai Agustus 1979. Pastor Ludo sebagai pastor paroki, sedangkan Pastor Blot sebagai pastor asisten dengan tugas khusus melayani stasi-stasi yang jauh. Pastor Ludo diangkat jadi provinsial CICM, sehingga beliau pindah ke Makassar, selanjutnya ke Jakarta. Pimpinan paroki dilanjutkan oleh Pastor Blot sampai November 1980. Pastor Ludo membaptis 69 orang, sedangkan Pastor Blot membaptis 96 orang. 12. Pastor Jan Van Empel, CICM, Desember 1980 sampai November 1982. Desember karena beliau cuti garis miring sakit antara Maret Juni sampai Agustus 1982. Selama bulan Juli, kekosongan diisi oleh beberapa pastor, 5 antara lain Leo Blot, CICM, Leo Blot mengisi kekosongan ICM baptis yang membaptis 7 orang. B. Pastor Anton Pastor Jerome Pati, CICM, Agustus yang membaptis 21 orang. 85. Pastor Urbanus Tongli, 1988 dari Agustus 1985 sampai dengan Desember 1987. Diakon Frank Bahrun membantu pastor paroki. Ia membaptis 50 orang, sedangkan Pastor Denisen membaptis 156 orang. Ada beberapa pastor asisten, antara lain Pastor Leo Blot, CICM, ia membaptis 1 orang. Pastor Victor Patabang, PR, ia membaptis 6 orang. Pastor Ludo Rekmans, CICM, ia membaptis 2 orang. Monsinyur Dr. Frans van Russel, CICM, beliau membaptis 5 orang. E. Pastor Hendrik Nyola, PR, ia membaptis 1 orang. Pastor Willy Welle, PR, ia membaptis 4 orang. Pastor Jeff Hendrik,
CICM Juni 1988 sampai Mei 1995. Pastor Hendrik membaptis 540 orang selama periode tersebut. Tercatat 2 pastor asisten, yaitu Monsinyur Dr. John Liku Ada yang membaptis 2 orang dan Pastor Franz Aring, PR, yang juga membaptis 2 orang. Selama beliau cuti dari Mei sampai dengan September 1992, Pastor Arye Maitimo, PR, menjadi PJS Pastor Paroki. Beliau membaptis 19 orang. Selama periode April 1994 sampai April 1995, tercatat 3 pastor asisten, yaitu A. Pastor Y. Van Dorn, CICM, yang membaptis 10 orang tanggal 3 April 1994. B. Pastor Alex Mangalo, pastor, yang membaptis 13 orang tanggal 25 Desember 1994. C. Pastor Eltus Mali, pastor, yang membaptis 8 orang tanggal 16 April 1995. Sebelum ada pastor paroki yang definitif, Pastor Linus Oge, pastor, menjadi pelaksana tugas pastor paroki dari Mei sampai dengan Agustus 1995. Beliau membaptis 11 orang. Pastor Bartoli Ling, pastor, September 1995 sampai Juni 1999, beliau membaptis 244 orang. Pastor Rudi Kwari, Pastor Juli 1999 sampai 17 September 2007. Sejak September 2006 sampai dengan September 2007, Pastor Nikodemus Tangke, pastor, ditempatkan sebagai pastor bantu. Tercatat nama Pastor John Dakunha, pastor, sebagai pastor asisten yang membaptis 2 orang di Pinrang pada tanggal 2 April 2000. Pastor Wilhelmus Tulak, PR, 17 September 2007 sampai 4 November 2013. Tanggal 29 Januari 2012 diadakan rapat Depas di Pinrang yang menetapkan susunan pengurus Depas periode 2012 sampai 2016, sekaligus membentuk panitia pembangunan Gereja Pusat Paroki Parepare. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 30 Juni 2013. Basement sudah rampung sebelum serah terima jabatan pastor paroki dan sudah digunakan untuk perayaan Natal 2013. Pastor Anton Sarunggaga, PR, menggantikan Pastor Wilhelmus Tulak, PR. Di seluruh wilayah paroki Parepare ada 1 gereja induk, 1 kapela, dan 3 gereja stasi yang cukup representatif. Perkembangan gereja induk pusat paroki adalah sebagai berikut. Karena daya tampung gereja pusat dirasa tidak memadai lagi, maka dibangun sayap di sebelah selatan dengan kapasitas plus minus 200 tempat duduk, 40 bangku. Karena bangunan gereja pusat selain daya tampungnya tidak memadai, juga bangunannya sudah tua 60 tahun. Maka pada tahun 2012 diputuskan untuk membangun gereja baru berlantai 2 yang basementnya dijadikan lokasi kegiatan umat dan tempat parkir dengan kapasitas plus minus 20 mobil selain motor. Sedangkan lantai atas dikhususkan untuk ibadah dengan daya tampung plus minus 750 tempat duduk, 150 bangku.